warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan kesehatan untuk kita semua. Hari ini Ustazah Alvin ingin mengajak kalian untuk belajar matematika kembali. Sebelum belajar, Ustazah ingin kita berdoa bersama terlebih dahulu. Silahkan anak-anak mengambil sikap berdoa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga dengan diawalinya kegiatan ini dengan berdoa, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan keberkahan dan kemudahan untuk kita semua. Hari ini Ustazah ingin mengajak kalian belajar tentang operasi hitung bilangan bulat. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik dapat melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan menggunakan metode kancing. Dan peserta didik dapat melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan menggunakan metode garis bilangan. Sebelum ke materi inti, Ustazah memiliki sebuah cerita untuk kalian. Kalian dengarkan dengan seksama ya. Jadi di belahan bumi paling utara, tepatnya di kota Norilsk, Rusia, ada sebuah masjid bernama Masjid Nur Kamal. Nah, di daerah ini ketika musim dingin, suhu udaranya mencapai negatif 50 derajat Celcius atau 50 derajat Celcius di bawah 0 derajat. Bisa kita bayangkan ya bagaimana dinginnya daerah ini ketika kita berada di sebuah ruangan dengan suhu 16 derajat Celcius saja kadang kita merasa kedinginan. Tapi yang menjadi hal luar biasa, umat muslim yang ada di daerah ini, mereka memiliki semangat yang luar biasa untuk beribadah. Misalnya ketika mereka mendengar azan dikumandangkan, mereka segera datang ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Selain itu, mereka juga biasa melakukan ibadah membaca Al-Quran bersama ataupun belajar ilmu agama bersama-sama. Ketika kita bandingkan dengan di Indonesia itu suhu udaranya sekitar 27 derajat Celcius sampai 34 derajat Celcius. Suhu udara yang menurut Ustazah sangat nyaman untuk kita beraktivitas di luar ruangan. Sangat berbeda dengan daerah Norilsk ini tadi. Mereka ketika ke masjid harus menembus suhu negatif 50 derajat Celcius dan terkadang masih disertai badai salju. Sedangkan kita di Indonesia dengan keadaan nyaman dan aman, kita bisa mudah untuk pergi ke masjid. Nah anak-anak, dengan dua kondisi yang berbeda ini, coba kita lihat diri kita. Bagaimana kita ketika mendengar suara azan? Apakah kita masih asik dengan bermain? Apakah kita masih asik dengan aktivitas kita? Atau bersegera ke masjid? Nah nanti ketika kondisi pandemi ini sudah berakhir dan wilayah kita sudah diumumkan untuk bisa sholat berjamaah di masjid, maka masyarakat atau umat muslim yang ada di kota Norilsk ini bisa kita jadikan contoh. Nah di luar cerita ini Ustazah ingin bertanya kepada kalian, kira-kira di antara kalian adakah yang bisa menghitung selisih antara suhu udara di kota Norilsk dan suhu udara di Indonesia? Kalau di kota Norilsk tadi mencapai negatif 50 derajat Celcius, sedangkan di Indonesia 34 derajat Celcius, kira-kira selisihnya berapa ya? Kemudian, kalau kita ingin menjumlahkan suhu udara di kota Norilsk dengan di Indonesia, kira-kira berapa ya? 34 derajat Celcius di Indonesia ditambah dengan negatif 50 derajat Celcius di kota Norilsk. Kira-kira suhu udara yang terbentuk dari gabungan dua suhu udara di Indonesia dengan di Norilsk itu kira-kira berapa ya? Adakah di antara kalian yang bisa menghitungnya? Jika ada, silahkan tulis di buku tugas atau buku catatan kalian. Kemudian di akhir video ini silahkan nanti dicek jawaban kalian itu sudah tepat atau belum. Nah anak-anak, untuk materi pertama kita yaitu penjumlahan
bilangan bulat dengan menggunakan metode kancing. Sebelum itu, Ustazah ingin membuat kesepakatan dengan kalian, yaitu jika kancing merah ini merupakan simbol dari bilangan bulat positif, kancing putih merupakan simbol dari bilangan bulat negatif, dan jika kancing merah dan putih ini berpasangan, maka dia nilainya 0. Sebagai contoh, Ustazah ambil positif 2, ini tidak ada tanda negatif sehingga ini nilainya positif. Positif 2 ditambah positif 3. Positif, maka kita ambil kancing yang berwarna merah. 2 kancing berwarna merah ditambah positif 3, berarti 3 kancing berwarna merah. Karena tidak ada kancing yang berwarna putih, maka kita tidak bisa memasangkan, sehingga langsung kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga positif 2 ditambah positif 3 hasilnya adalah positif 5. Contoh selanjutnya yaitu negatif 5 ditambah positif 2. Negatif 5 itu kancing warna putih, kita ambil 5 buah. Kemudian positif 2 berarti kita ambil 2 kancing yang berwarna merah. Karena ada 2 kancing yang warnanya berbeda, kita pasangkan terlebih dahulu. Sehingga tersisa 3 kancing yang belum berpasangan berwarna putih. Artinya negatif 5 ditambah positif 2 sama dengan negatif 3. Contoh soal selanjutnya, negatif 2 ditambah positif 4. Negatif 2 berarti kita ambil 2 kancing berwarna putih. Positif 4 kita ambil kancing yang berwarna merah. Nah, karena ada 2 kancing yang warnanya berbeda, maka kita pasangkan. Kita pasangkan merah dengan putih, merah dengan putih. Nah, selain yang berpasangan, tersisa 2 kancing yang berwarna merah. Sehingga negatif 2 ditambah positif 4 adalah positif 2. Contoh soal selanjutnya, positif 2 ditambah negatif 6. Positif 2 kita ambil 2 kancing berwarna putih, ditambah, positif 2 kancingnya berwarna merah, kemudian ditambah negatif 6, berarti kita ambil kancing putih sejumlah 6. Kemudian karena ada yang berbeda warna, kita pasangkan. Tersisa 4 kancing berwarna putih, sehingga positif 2 ditambah negatif 6 sama dengan negatif 4. 1, 2, 3, 4. Contoh soal selanjutnya, 4 ditambah negatif 2. 4 kita ambil warna merah sebanyak 4 buah atau 4 biji. Kemudian ditambah negatif 2. Nah, ditambah negatif 2 karena ini bisa dipasangkan, maka kita pasangkan. Sehingga positif 4 ditambah negatif 2 hasilnya adalah positif 2. Kemudian contoh soal yang terakhir, negatif 3 ditambah negatif 1. Karena negatif semua, maka kita ambil kancing yang berwarna putih. Negatif 3 ditambah negatif 1. Karena tidak ada warna yang berbeda, jadi tidak perlu dipasangkan. Sehingga negatif 3 ditambah negatif 1 hasilnya adalah negatif 4. Selanjutnya, untuk operasi hitung bilangan bulat menggunakan garis bilangan, Ustazah akan memberikan 4 peraturan terlebih dahulu. Peraturan pertama, jika bilangan 1 dan bilangan 2 sejenis, maka lanjutkan. Yang kedua, jika bilangan 1 dan bilangan 2 berbeda atau tidak sejenis, maka berbalik arah. Dan apabila operasi hitung penjumlahan, maka maju. Dan apabila operasi hitung pengurangan, maka mundur. 4 peraturan ini harus kita taati. Sebagai contoh, Ustazah akan menuliskan di papan berikut ini.
Ustazah akan meneruskan penjumlahan yang berbeda jenis. Misalnya ini positif ditambah negatif 1. Nah, kita tuliskan dulu peraturannya di sini. Kita lihat bilangan 1 dan bilangan 2 apakah sama atau berbeda, maka jawabannya berbeda. Jika berbeda, maka berbalik arah. Kemudian kita ambil peraturan yang kedua. Kita lihat operasi hitungnya. Operasi hitungnya adalah penjumlahan, maka peraturannya adalah maju. Dalam menghitung ini, Ustazah akan ditemani oleh Mr. Koala. Mr. Koala ini bertempat di angka 0 atau di bilangan 0. Nah, untuk menentukan arahnya kita lihat bilangan 1. Bilangan 1 adalah bilangan positif. Masih ingat pelajaran kemarin bagaimana bilangan positif itu arahnya yaitu ke kanan. Sehingga Mr. Koala kita hadapkan ke kanan, kemudian menuju ke bilangan 2 seperti ini. Nah, setelah itu kita baca peraturannya. Berbalik arah, maka Mr. Koala kita hadapkan ke arah yang sebaliknya. Kemudian maju. Majunya berapa? Negatif 1. Berarti kita ambil angkanya. Maju 1 langkah. Seperti ini. Sehingga 2 ditambah negatif 1 hasilnya adalah 1. Seperti ini. Contoh selanjutnya Ustazah akan buat dengan bilangan yang sama. Contohnya negatif 2 dan negatif 3. Kita posisikan di 0 dulu. Kemudian kita ambil peraturannya. Karena penjumlahan, maka dia akan maju. Kemudian kita lihat bilangannya, bilangan 1 dan bilangan 2. Negatif 2 dan negatif 3. Bilangannya sama-sama negatif, maka peraturannya adalah lanjutkan. Kita melihat bilangan pertamanya adalah negatif 2, sehingga Mr. Koala kita letakkan di bilangan negatif 2. Kemudian bilangan 1 ini dia negatif, sehingga Mr. Koalanya dihadapkan ke kiri seperti ini. Kemudian kita baca peraturannya. Maju dan lanjutkan. Majunya berapa? Maju negatif 3. Berarti tinggal maju dan lanjutkan, tidak perlu berbalik arah. 3 langkah. 1, 2, 3 di sini. Sehingga negatif 2 ditambah negatif 3 adalah negatif 5. Seperti ini. Kemudian Ustazah akan buatkan contoh satu lagi untuk penjumlahan. Misalnya negatif 4 ditambah 2. Kita letakkan Mr. Koala di bilangan 0. Bilangan satunya negatif 4, bilangan 2-nya positif 2, sehingga balik arah. Kemudian peraturan kedua kita lihat operasi hitungnya penjumlahan, maka maju. Mr. Koala harus berada di bilangan 1. Bilangan satunya adalah negatif 4. Karena negatif, Mr. Koala harus hadap ke kiri. Setelah itu kita baca peraturannya. Balik arah, berarti kita balik arahnya. Kemudian maju, majunya berapa? 2 langkah, 1, 2 di sini. Sehingga negatif 4 ditambah positif 2 hasilnya adalah negatif 2. Nah anak-anak, ini tadi operasi hitung penjumlahan bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan. Selanjutnya yaitu materi pengurangan bilangan bulat dengan menggunakan metode kancing. Sama seperti penjumlahan tadi, kita juga harus memiliki kesepakatan. Merah untuk
bilangan bulat positif, putih untuk bilangan bulat negatif, dan jika kancing merah dan kancing putih berpasangan maka nilainya adalah 0. Kita ambil contoh, positif 5 dikurangi positif 2. Positif itu tandanya kancing berwarna merah sejumlah 5, kemudian dikurangi 2, berarti tinggal kita ambil 2. Sehingga tersisa 3 kancing berwarna merah. Artinya 5, positif 5 dikurangi positif 2, hasilnya adalah positif 3. Selanjutnya, positif 4 dikurangi positif 5. Positif 4 itu kita ambil 4 kancing berwarna merah dikurangi positif 5. Ini ada 1, 2, 3, 4. Berarti kan kurang 1. Kita ambil kancing merah dan putih secara berpasangan agar ini nilainya tetap 4. Tapi kita bisa mengambil kancing merahnya. Sehingga nanti positif 4 dikurangi positif 5. Ambil 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga tersisa negatif 1. 4, positif 4 dikurangi positif 5, maka hasilnya adalah negatif 1. Untuk contoh selanjutnya yaitu negatif 5 dikurangi positif 3. Negatif 5 berarti kita ambil 5 kancing berwarna putih, kemudian kita kurangi dengan 3 kancing positif atau 3 kancing merah. Nah, karena ini kan tidak bisa langsung kita ambil 3, maka kita buat perpasangan seperti ini. Jadi kita kalau menghitung ini nilainya tetap negatif 5 dan ini 0. Nah, negatif 5 dikurangi positif 3, positifnya kita ambil. Sehingga hasilnya negatif 5 dikurangi positif 3, hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Warnanya putih sehingga hasilnya negatif 8. Contoh selanjutnya, negatif 3 dikurangi negatif 5. Negatif 3 kita ambil 3 kancing berwarna putih. Negatif 5 itu juga kancing berwarna putih, tapi ini kan di sini hanya ada 3, sehingga kita butuh 2 untuk mengambil 5. 2 ini tidak bisa langsung kita ambil, maka kita harus mengambilnya secara berpasangan. Jadi negatif 3 dikurangi negatif 5 nanti seperti ini. Negatif 3 dikurangi negatif 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga yang tersisa adalah 2 kancing merah. Artinya negatif 3 dikurangi negatif 5 adalah positif 2. Contoh yang terakhir, positif 4 dikurangi negatif 5. Nah, tadi mungkin sudah paham dengan tanda kurung ini ya maksudnya. Jadi kenapa kok ada tanda kurung? Agar kalian bisa membedakan mana penjumlahan atau pengurangan atau operasi hitungnya dengan mana simbol itu bilangan bulat negatif, sehingga biasanya untuk penulisan bilangan bulat negatif kita beri tanda kurung seperti ini. Jadi 4 dikurangi negatif 5. 4 itu 4 positif, sehingga 4 dikurangi negatif 5. Negatif 5 kan tidak ada warna putih, sehingga kita harus mengambil 5 kancing putih tapi yang dipasangkan dengan kancing berwarna merah seperti ini. Sehingga untuk mengambilnya positif 4 dikurangi negatif 5. Kita kurangi 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga tersisa 4, 5. Ada 9, warnanya merah semua. Berarti positif 4 dikurangi negatif 5 adalah positif 9. Nah anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari operasi hitung pengurangan menggunakan garis bilangan. Sebelum kita ke
materi, Ustazah ingin mengingatkan 4 peraturan yang harus kita taati dalam menggunakan garis bilangan. Yang pertama, apabila operasi hitungnya penjumlahan, maka maju. Apabila operasi hitungnya pengurangan, maka mundur. Kemudian yang ketiga, apabila bilangan 1 dan bilangan 2 itu sama, maka lanjutkan. Kemudian yang keempat, apabila bilangan 1 dan bilangan 2 berbeda, maka berbalik arah. Nah, keempat peraturan ini harus kita taati. Sebagai contoh, Ustazah akan menuliskannya di papan. Negatif 2 dikurangi 3. Kita ambil peraturan terlebih dahulu. Bilangan 1 dan bilangan 2 negatif dan positif, maka berbeda. Peraturan yang pertama adalah berbalik arah. Selanjutnya peraturan kedua kita lihat operasi hitungnya, yaitu pengurangan, maka jalannya mundur. Kita akan gunakan Mr. Koala lagi untuk menemukan jawabannya ya. Jadi Mr. Koala kita letakkan di bilangan 0. Kemudian Mr. Koala akan menuju ke negatif 2. Negatif 2 di sini. Kemudian kita baca peraturannya. Oh ya, negatif 2 itu berarti Mr. Koalanya menghadap ke kiri ya. Kita lihat peraturannya. Yang pertama berbalik arah, maka kita balik Mr. Koala seperti ini. Kemudian peraturan yang kedua adalah mundur. Mundurnya berapa langkah? 3 langkah. 1, 2, 3. Nah, maka Mr. Koala ada di posisi negatif 5. Sehingga negatif 2 dikurangi 3, jawabannya adalah negatif 5. Kemudian Ustazah akan ambil contoh lagi. Misalkan Ustazah akan menghitung negatif 1 dikurangi negatif 3. Kita ambil peraturan terlebih dahulu. Bilangan 1 negatif, bilangan 2 juga negatif, maka peraturannya adalah lanjutkan. Kemudian peraturan kedua adalah dilihat operasi hitungnya, pengurangan, maka jalannya mundur. Sekarang kita tempatkan Mr. Koala di bilangan 1. Bilangan satunya adalah negatif 1. Negatif itu berarti Mr. Koalanya menghadap ke kiri. Seperti ini. Diletakkan di negatif 1. Kemudian kita baca peraturannya, yaitu lanjutkan dan mundur. Berarti tidak perlu, kalau lanjutkan tidak perlu dibalik arahnya, kemudian jalannya mundur. Mundurnya sebanyak berapa? Sebanyak angka yang ada di bilangan 2, yaitu 3. Jadi kita mundurnya 3 langkah. 1, 2, 3. Sehingga negatif 1 dikurangi negatif 3, jawabannya adalah positif 2. Seperti ini. Dan Ustazah akan berikan satu contoh lagi. Kita tempatkan Mr. Koala di bilangan 0 ya. Jadi semuanya bermula dari angka 0 ini. Contohnya misalnya positif 3 dikurangi negatif 4. Positif 3 dikurangi negatif 4. Nah, kita ambil peraturan terlebih dahulu. Bilangan 1 dan bilangan 2 ini positif, ini negatif. Sehingga peraturannya kalau berbeda adalah berbalik arah. Kemudian operasi hitungnya adalah pengurangan, sehingga jalannya mundur. Kita tempatkan Mr. Koala di bilangan pertama. Bilangan pertama itu 3. 3 itu bilangan positif, sehingga Mr. Koala harus menghadap ke kanan. 1, 2, 3. Nah, di sini posisi awalnya. Kemudian kita baca peraturannya, berbalik arah dan mundur. Mundur. Berbalik arah berarti seperti ini. Kemudian jalannya mundur sebanyak berapa? Sebanyak angka di bilangan 2, yaitu 4.
1, 2, maaf tadi dari 3 ya. 1, 2, 3, 4. Berarti Mr. Koala ada di bilangan positif 7, sehingga 3, positif 3 dikurangi negatif 4 itu sama dengan positif 7. Seperti itu. Nah anak-anak, demikian materi yang bisa Ustazah sampaikan tentang operasi hitung bilangan bulat, khususnya operasi hitung penjumlahan dan pengurangan dengan menggunakan metode kancing dan metode garis bilangan. Di antara kalian, kira-kira ada nggak yang mengalami kesulitan atau kendala dalam memahami materi ini? Jika ada, silahkan konsultasikan dengan ustadz-ustazahnya ya. Dan setelah video ini, Ustazah juga akan melampirkan kegiatan untuk peserta didik di akun Sinaunya masing-masing. Jadi setelah nonton video ini, silahkan kalian cek di penugasan dan kalian bisa melakukan aktivitas belajar sesuai dengan instruksi yang ada di lembar kegiatan tersebut. Jika ada kendala, silahkan tanyakan ke Ustadz-Ustazah ya. Demikian yang bisa Ustazah Alvin sampaikan hari ini. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.